Sebab apa? Orang khianat itu akan merugikan diri kita, pasti. Ya. HP-nya dimatiin dulu. Orang khianat tuh akan, kamu harus ngilangin dan kamu harus mengenal diri. Saya itu masih khianat enggak? Ya, hasibu anfusakum qabla, daripada kamu dikoreksi orang, mending koreksi diri sendiri. Saya itu munafik enggak sih? Saya itu khianat enggak? Lalu kapan kalau memang saya itu khianat tuh saya memperbaiki diri kapan? Saya itu munafik enggak? Lalu saya tuh tukang bohong enggak? Saya tukang ingkar janji enggak? Ini nih harus ada pada diri seorang santri dan muslim. Jadi jangan cuma kelemahan orang saja yang kamu nilai. Sangat gampang kita menilai kelemahan orang lain. Tapi sangat susah kita menilai siapa diri kita sebenarnya. Ternyata kita kelakuannya, perilakunya, ucapannya, kata-katanya, omongannya. Ya, makanya belajar untuk tidak belajar ketika ada penyakit pada diri kamu, cepat-cepat diobatin. Jangan saja ketika punya penyakit jasad. Ya, sakit gigi diobatin. Benar, langkahnya benar. Gusi diobatin, sakit telinga diobatin. Sebenarnya ada yang paling bagus. Sakit hati cepat diobatin. Apa itu sakit hati? Hati penuh dengan kemunafikan, hati penuh dengan khianat. Ini cepat-cepat. Kalau tidak, nanti keterusan. Kalau keterusan, kamu susah dirubah, nanti orang lain yang akan menilai. Kalau ketemu sama Abi mungkin nggak tak tegur, tak lihat. Tapi bisa jadi di tempat kerja kamu ketemu dengan orang yang frontal. Dasar mulut kamu ember, dasar kelakuan, kan digituin di depan orang. Nah, sebelum itu terjadi, maka kita harus perbaiki dulu. Nah, ketika di masa-masa perbaikan nih jangan sakit hati karena emang masyakot di sini. Ini santri nih umum ya, tersinggung itu adalah penyakit hati. Tersinggung itu penyakit hati anak-anak. No, jangan suka bohong. Bohong itu dosa. Nggak bakal ngaku. Kalau sakit hati sampai ngejauhin. Nah, kalau orang ditegur kemudian diberesin lalu dia nggak mau, ya nggak benar. Motor misalnya, ya, di bengkel ada yang rusak, diberesin motornya sudah nggak mau, nggak, jangan. Ngapain nyentuh motor saya? Ya nyentuh itu karena pengen beresin. Atau kamu sakit gigi sakit banget, kata dokter tuh disuntik, nggak mau, maka nggak bakal sembuh. Begitu juga ketika ada seorang guru negur kamu jangan sakit hati. Jangan malah balikin, kamu. Nah, orang sakit hati tuh biasa begitu. Kamunya aja begitu. Hilangin sifat-sifat begitu, hilangin. Kapan bisa segera mungkin. Janganlah sifat ini berlanjut melekat pada diri kamu sampai kamu dewasa. Sampai kamu punya suami, sampai kamu punya anak, sampai kamu punya keluarga, sampai kamu jadi ibu-ibu rempong. Sampai pada akhirnya kamu jadi orang gak penting gitu. Yang hanya bisanya ngegosip, bisanya tersinggung, ya. Bisanya cuma ngegunjing, bisanya cuma mengeluh. Ini kan perbuatan orang-orang rendahan, orang-orang sampah. Kan dari sekarang nih rubah gaya kita, ucapan kita, omongan kita. Jangan malah ketika ditegur itu malah ya. Harus kita koreksi, kita itu khianat enggak sih orang. Nah, terutama pada orang tua, terutama pada pondok, harus banyak koreksi nih. Saya itu bener enggak sih? Saya itu ini nih harus banyak introspeksi. Jadi orang yang baik itu orang yang selalu fokus terhadap kesalahan-kesalahannya. Jadi orang buat salah di depan mata itu sampai nggak kelihatan gitu. Karena dia fokus sama kesalahan-kesalahan.
Ada sebuah kisah ya. Kisah nggak tahu di kitab nggak tahu apa, tapi menarik buat jadi contoh. Kisah contoh itu teman-teman. Bukan kejadian yang sebenarnya. Kisah kias dan kisah contoh. Ada anak yang dia rajin jamaah di masjid. Lalu suatu ketika dia mau berhenti, nggak mau jamaah lagi di masjid. Dia ngadu kepada orang tuanya, "Bu, saya nggak mau jamaah lagi di masjid. Sebab di masjid ini banyak orang ngomongin orang, banyak buat bisnis, ada orang tidur. Ya. Kemudian ada bangunan, tek, 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 tek. Aduh, risih saya, nggak khusyuk jadi sholatnya, Bu. Enggak lah, nggak mau ke jamaah lagi ke masjid." Lalu ibu itu bilang, "Boleh kamu nggak jamaah di masjid, asal kamu bawa gelas yang berisi air penuh. Lalu keliling di masjid, tolong jangan sampai jatuh. Kalau nggak jatuh, lulus. Tapi kalau sampai jatuh, kamu harus tetap jamaah di masjid." Sehingga si anak tersebut bawalah gelas yang isinya air penuh. Keliling masjid. Ini nggak tahu cerita dari mana ya. Ini mah cerita yang jadi contoh aja, kiasan. Keliling masjid. Setelah itu memang nggak tumpah airnya. "Bu, aku lulus nih, Bu." Lalu ibunya nanya, "Ada yang ngegunjing nggak?" "Nggak tahu." "Ada yang bisnis nggak di masjid?" "Nggak tahu." "Ada yang tidur nggak?" "Nggak tahu." "Ada tukang tek-tek?" "Nggak tahu." Saya fokusnya sama, kan hati-hati banget tuh, hati-hati banget. Karena fokus sama gelas yang dia bawa, agar airnya nggak tumpah, akhirnya dia nggak fokus sama perkara yang lain. Dia fokus untuk menjaga air yang ada dalam gelas tersebut. Ya. Ibunya bilang, "Nah, begitu. Coba kamu fokus sama diri sendiri. Fokus sama diri sendiri. Tatkala kamu fokus sama diri sendiri, maka kamu tidak akan mikirin orang lain sedikit. Nggak ada tuh kalau kusah A, B, C, nggak ada. Karena kamu fokus terhadap diri." Nah, ini yang harus dilakuin sama santri. Jadi pondok itu, anak-anak. Pondok itu, apalagi kamu udah pada besar ya. Pondok itu bukan hanya tempat mencari ilmu doang. Pondok itu pertama tempat nyari ilmu, kedua mempraktekkan ilmu. Setelah ilmunya dapat, dipraktekkan dulu di pondok sebagai latihan, tadribat. Contohnya sholat 5 waktu. Kamu tahu pahala sholat 5 waktu. Fadilatu sholatil jamaah. Sholatul jamaah dulu tahu, tapi belum tentu ngelakuin. Kamu lakuin rutinitas di pondok. Nah, bisa nggak ngelakuinnya sama ikhlas, latihan ikhlasnya gitu tuh. Harus latihan, jadi kebiasaan. Bangun subuh, yang awal-awal ketika masih baru itu dibilangin sama Pak Yai, "Naumus subhah tamna'ur rizqo." Tidur subuh itu bisa ngalang-ngalangin rezeki. Ya, kalau bisa bangun subuh, sholat sama istri, sholat jamaah sama subuh. Kamu tahu, diajarin sama kiai. Bukan hanya diajarin, tapi ternyata praktek kamu dibangunin ketika waktu subuh. Nah, kamu nih masih dibangunin anak-anak. Belum bisa bangun sendiri. Kapan kamu lulus? Tatkala kamu bisa bangun sendiri. Nah, bangun sendiri masih hanya sekedar bangun sendiri, bukan membiasakan diri dan terbiasa bangun sendiri. Kan ada orang kadang-kadang bangun sendiri. Nah, jadikan itu kebiasaan sampai-sampai kita tuh kalau jam 4 melek sendiri. Itu tuh harus ada Pak. Makanya banyak para, kalau belum begitu tuh sebenarnya belum bisa lulus pondok. Harus pindah pondok. Lulus belum. Yang masih teorinya aja ya. Terus mari mondok. Belepotan lah. Segalanya belepotan. Jadi yang paling penting tuh fokus terhadap diri sendiri. Kamu mikir saya itu baik apa enggak. Kalau sekiranya ada keburukan pada diri kamu, cepat diobatin. Cara ngobatinya apa? Dekat sama ulama. Kamu cerita sama Abi nggak apa-apa. Orang Abi mah dari dulu bebas. Kamu pengen cerita apa?
Tapi yang kedua ini yang sudah Abi nasehatkan, cuman memang